Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayah, bunda yang mudah-mudahan ada dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena ternyata Allah masih menitipkan nikmat usia kepada kita. Kemudian kita diberikan takdir oleh Allah untuk bisa menikmati setiap detik ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa dengan kesungguhan hati kepada Allah. Semoga amal ibadah puasa kita, amal soleh kita yang sudah kita tautkan kepada Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal waktu kita kajian di hari pertama itu, saya membahas bahwa perintah puasa di bulan Ramadan yang Allah sampaikan kepada kita, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa ya. Nah, saya belum sempat bahas apakah kira-kira puasa yang sudah mungkin berkali-kali kita ketemu di bulan Ramadan gitu ya, yang masing-masing berbeda. Ada yang sudah 20 kali ketemunya, ada yang sudah 30 kali, ada yang sudah 40 kali, atau mungkin juga ada yang sudah 60 kali kan gitu. Nah, pertanyaan sederhananya adalah apakah predikat takwa itu sudah nempel sama kita atau belum? Jangan sampai puasa Ramadan yang kita laksanakan ini tidak berbuah hasil, sama dengan kita bekerja tapi kita tidak mendapatkan misalnya salary dari pekerjaannya, kan sia-sia ya. Atau kita bisnis, kita usaha, tapi dari bisnis usahanya kita tidak mendapatkan untung sama sekali, berarti juga sia-sia. Nah, artinya jangan sampai puasa Ramadan yang sering kita laksanakan setiap tahun ini berujung sia-sia dan berakhir sia-sia. Pasti kita tidak mau. Betul apa betul? Nah, maka tujuan yang paling pentingnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya kita tahu apakah gelar takwa itu sudah nempel belum sama kita? Apakah stempel takwa itu sudah dicap belum sama diri kita? Nah, untuk melihatnya ya sama, kita tinggal lihat saja indikator-indikator orang bertakwa itu yang seperti apa sih gitu. Ketika nanti kita sebutkan indikator bertakwa ini ada dalam diri bunda, berarti tinggal pertahankan kan gitu. Berarti berhasil puasanya. Tetapi kalau tidak ada, Ustadz kok nggak ada ya yang disampaikan dalam Al-Quran tentang indikator takwa itu, berarti perlu kita evaluasi gitu. Mumpung Ramadan kita belum berakhir, belum usai ya. Berapa hari lagi kita Ramadan ini? Berapa? Insya Allah 13 lagi ya, 13 hari lagi masih ada kesempatan. Nah, untuk membahas siapa orang yang bertakwa itu, dan bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana karakternya, dan bagaimana indikatornya, mari sama-sama kita buka Quran Surat Ali Imran ayat 133, 134, dan 135. Quran Surat Ali Imran surat ke-3 ayat 133 sampai 135.
Sudah? 133 sampai 135. Quran surat Ali Imran surat ke-3 ayat 133 sampai 135. Oke, sudah dibuka? Oke, baik. Ketika kita bicara orang yang bertakwa, dan sebelumnya sudah kita bahas tentang orang yang beriman, ya. Ternyata yang disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran di ayat 133 menggambarkan tentang orientasi hidup orang yang bertakwa. Di ayat 133 Allah menggambarkan tentang visi hidupnya orang yang bertakwa. Bagaimana visinya orang yang bertakwa itu? Yang pertama kata Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Satu, orang yang bertakwa itu dalam aktivitas hidupnya dia sangat mengejar ampunan dan surganya Allah. Kesibukannya, aktivitasnya, rutinitasnya, hari-harinya dia maksudkan semata-mata untuk bisa dapat ampunan Allah dan surganya Allah. Dia tidak mengejar pujian Allah. Dia tidak mengejar bagaimana orang lain membanggakan dirinya. Dia tidak mengejar bagaimana sanjungan orang lain kepada dirinya. Dia tidak mengejar apapun dalam hidupnya kecuali yang dia inginkan dalam hidup adalah bagaimana Allah ridho memberikan maghfirah pada dirinya. Bagaimana Allah ridho mengampuni setiap dosa dan kesalahan dirinya. Orang bertakwa makin yakin bahwa hidupnya ini banyak dosa, makin banyak salah, banyak maksiat, banyak aib. Kalau sudah begitu, sudah kerinduannya adalah kembali kepada Allah. Beberapa kali saya sering kali bilang kalau ditimbang-timbang dosa dan amal soleh kita banyakkan dosa kita. Karena kalau kita kalkulasi dari bangun tidur sampai tidur lagi kayaknya mungkin ada aja ya yang salah itu ya. Ya, kadang-kadang mungkin bangunnya juga sudah kesiangan gitu ya. Sudah mah bangun kesiangan kan biasanya jadi agak panjang urusannya gitu ya. Nyiapin sarapan suami agak telat ya. Kemudian suaminya agak cemberut sedikit, bunda pun ikut cemberut gitu ya. Kalau suaminya agak-agak cemberut, kemudian anak mau berangkat sekolah pun ikut telat. Kemudian kita marah-marah sama anak, salah lagi. Ya, terus biasanya tuh kalau sudah kesel pagi hari, ke bawah-bawah kemana-mana. Bunda kerja pun di kantor, karena di rumahnya agak kesel, karena di rumahnya lagi cemberut, teman sekantor yang gak tahu apa-apa, ikut dicemberutin sama kita. Betul apa betul? Maka orientasi orang yang bertakwa, maka aktivitas orang yang bertakwa, di balik kesibukannya, di balik rutinitasnya, di balik kegiatannya, tidak ada kata di mana dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia minta ampun kepada Allah? Kenapa dia meminta pertolongan Allah? Karena yang dia harapkan tujuannya ketika dia selesai hidup di dunia ini, ketika dia beres hidup di dunia ini, ketika dia finish mengerjakan amanah Allah hidup di dunia ini, dan kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah mampir, dan ketika mampir hanyalah singgah, dan ketika mampir dan singgah berarti waktunya singkat dan sebentar. Karena dia mengharapkan ba'da, setelah dia hidup di dunia, dia mengharapkan kehidupan selanjutnya, yakni di akhirat. Dia tinggal di mana? Tinggal di surga. Bagaimana luasnya surga itu? Kata Allah menggambarkan, surga itu luasnya arduhas samawati wal ard. Luasnya itu seperti langit dan bumi yang kita tempati ini. Tidak ada balasan terbaik. Itulah buat orang yang bertakwa. Orientasi hidupnya itu mengejar ridho Allah saja. Mengejar bagaimana Allah mengampuni dirinya.
mengejar bagaimana Allah mengampuni setiap dosanya, mengejar bagaimana Allah mengampuni setiap aibnya. Ketika Allah ampuni itu, Allah siapkan surga buat kita. Uiddat lil muttaqin, itu buat orang yang bertakwa. Satu, orientasinya jelas ya. Yang dikejar hanya Allah, Bunda. Bukan siapa-siapa. Yang dikejar hanya Allah. Tidak ada makhluk lain. Hidupnya kalau sudah Allah dalam hatinya, Bunda, selesai semua deh, Bunda. Ayah, kalau sudah Allah yang menjadi pegangan kita, kalau sudah Allah yang menjadi rujukan kita, kalau sudah Allah yang menjadi sandaran kita, pasti tidak akan ada yang mengecewakan. Selama ini kita sering merasa kecewa, selama ini kita sering merasa resah, selama ini kita sering merasa gelisah, karena ternyata hidup kita lebih banyak menyandarkan diri bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk selain Allah. Betul apa betul? Tapi orang yang bertakwa, orang yang berhasil dari puasanya adalah dia yang menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah saja. Nah, siapa orang yang bertakwa yang kemudian dalam kesehariannya dia tergambar, dia berhasil dari puasanya? Ternyata Allah gambarkan dalam ayat selanjutnya 134. Satu ciri yang paling bisa kelihatan dari orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Karena dia tahu hidupnya ini Allah yang ngasih. Karena dia tahu hidupnya ini amanah saja dari Allah. Kita ini hanya dititipin sama Allah. Maka kesehariannya, maka kebiasaannya, maka sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan adalah yunfiquna. Dia gemar berbagi dan memberi. Infak dan sedekah. Dan infak sedekahnya itu fis-sarra'i wadh-dharra'i. Ketika lapang dia sedekah, ketika sempit juga dia sedekah. Infak, memberi. Ketika kaya, dia memberi. Ketika lagi miskin, dia juga memberi. Ketika ada, dia memberi. Ketika tidak ada, juga dia memberi. Berarti, orang yang bertakwa itu bukan hanya takwa secara individu saja. Tetapi yang kedua adalah orang yang bertakwa secara sosial. Nah, kalau di antara ayah bunda mungkin di sini sangat kuat ya kekerabatannya, keakrabannya. Dan sekarang mah coba kalau kita lihat, kita kalau punya teman pelit senang apa enggak, Bunda? Punya teman pelit kan enggak senang. Berarti kalau kita pelit kira-kira orang senang apa enggak? Kan gitu aja cara berpikirnya. Betul apa betul? Iya. Karena ternyata berbagi memberi itu adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Dia bisa menundukkan dirinya yang tidak punya apa-apa. Maka hidupnya ya sudah memberi. Maka hidupnya ya sudah berbagi. Ya di antara yang paling simpel ya mungkin sedekah senyum minimalnya. Ustadz, kalau sekarang ada orang senyum aja mahal, kira-kira kalau dimintain infak uang kira-kira gimana, Bunda? Senyum aja yang gratis mahalnya minta ampun ya. Sok sekarang kita lihat, kita punya teman gitu ya. Pas kalau kita ngelihat itu cemberut terus wajahnya. Senang apa enggak? Ya. Jangankan mau deket, ngelihat aja kadang-kadang ke bawah sebel gitu ya. Dari jauh aja sudah kelihatan, aduh ini mah gitu ya. Tapi kalau ada orang yang dari jauh aja sudah senyum gitu ya. Pasti yang tadi awalnya nggak mau ngobrol, pasti pengen ngobrol. Dan ketika bicara tentang pahala orang yang berinfak, dan ketika kita bicara pahala orang yang bersedekah, luar biasa banyaknya, Bunda. Luar biasa banyaknya. Bahkan dalam Quran surat Al-Munafikun, ayat 10, ya, digambarkan bahwa ketika seorang manusia oleh Allah, dia diwafatkan. Kemudian ketika wafat, dia diberikan pilihan oleh Allah, jikalau engkau diberikan kesempatan untuk hidup, maka apa yang engkau akan lakukan? Perhatikan. Orang yang sudah wafat, kemudian ditanya oleh Allah, jikalau engkau diberikan kesempatan untuk hidup, maka amal apa yang akan engkau lakukan? Ya Allah, kalau engkau berikan aku kesempatan untuk hidup, maka ketika aku hidup lagi, aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya.
Kenapa demikian? Kenapa dia tidak mengucapkan aku akan puasa, aku akan umroh, aku akan yang lain? Karena ternyata mungkin ya, balasan orang yang berinfak dan bersedekah itu luar biasa banyaknya. Dalam Al-Quran disebutkan ada yang 10 kali lipat dibalasnya, ya bunda. Ada yang 700 kali lipat, yang katanya setiap yang kita berikan akan menjadi tangkai, dan tangkainya ada menjadi daun, daun dan sebagainya. Dulu saya pernah sebutkan bahwa ada sebuah hadis ketika malaikat tiap pagi akan datang ke rumah kita kan ya, dan berdoa setiap pagi. Doa yang pertama, Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah munfiqan kepada orang yang gemar berinfak, khalafa ganti yang lebih baik buat dirinya. Tapi malaikat yang kedua berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah mumsikan kepada orang yang pelit, medit, koret, kikir, meregese, cap jahe, buntut kasir. Apa buat mereka? Talafa, ya Allah tolong binasakan harta yang mereka miliki, sehingga mereka hidupnya terlunta-lunta, tertatung-tatung. Kenapa? Karena ketika Allah titipkan amanah harta buat dirinya, tapi sayang mereka masih pelit. Maka orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang yang gemar berinfak dan bersedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Hari ini bunda sudah sedekah apa? Sudah infak apa? Kalau sudah, sangat baik sekali. Kalau belum, ya tinggal disedekahin. Ustadz, sedekah itu yang benar yang mana? Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi? Kan sering tanya begitu ya. Dua-duanya benar bunda. Yang salah yang mana? Yang gak sedekah, pintar ya. Itu benar. Jadi sedekah itu sembunyi-sembunyi benar. Ya. Sedekah terang-terangan benar. Yang gak benar yang mana? Yang gak sedekah. Nah bunda jangan sampai yang termasuk yang ketiga yang gak sedekah gitu. Ustadz saya kan sedekahnya sembunyi-sembunyi, bagus. Ustadz saya mah sedekahnya terang-terangan saja, tidak apa-apa, biar jadi motivasi buat orang lain, kan begitu. Yang salah yang gak sedekah. Ternyata orang yang bertakwa infaknya kuat. Satu. Yang kedua, orang yang bertakwa yang berhasil dari puasanya adalah wal kadhiminal ghaidho. Karena sifatnya belas kasih, karena sifatnya dermawan, karena sifatnya sering memberi, kemudian lihat kualitas hidupnya. Wal kadhiminal ghaidho. Dia adalah manusia, seorang hamba yang sangat pandai menahan amarahnya. Hidupnya itu jarang marah bunda. Kita punya teman, ada nggak yang sering dikit-dikit marah? Ada? Baru ketemu aja wajahnya udah kayak marah-marah terus, ada? Dikit-dikit marah, marah-marah dikit begitu ya. Coba sekarang, bunda, saya tanya aja sederhana. Kalau kita punya teman yang sering marah-marah, senang apa enggak? Sama, kalau bunda orangnya marah-marah, kira-kira orang senang enggak sama kita? Enggak. Izinkan saya untuk bercerita tentang bagaimana baginda Rasulullah itu orang yang paling pandai menahan amarah. Ini kisah tentang romantisnya rumah tangga Rasulullah dengan Siti Aisyah. Satu kali baginda Rasulullah pulang dari Masjid Nabawi. Ketika pulang, ya, di tengah jalan Rasulullah kehujanan. Sampai kemudian badan Rasulullah basah kuyup kedinginan. Maka Rasulullah berlari ke rumahnya, kemudian mengetuk pintu rumahnya yang di dalamnya ada Siti Aisyah. Ketukan yang pertama, Assalamualaikum. Ternyata Aisyah belum jawab, mungkin belum kedengeran, lagi di belakang. Kemudian ketukan yang kedua, Assalamualaikum. Ternyata Aisyah juga belum menjawab. Sampai ketukan yang ketiga, Assalamualaikum. Baru kemudian Aisyah lari dari belakang membuka pintu. Ya Rasulullah, mohon maaf, tadi aku sedang di belakang, gak kedengeran. Ya, ada yang buka pintu. Lihat. Kalau kita gimana biasanya suami kita bu pulang kantor? Ketukar yang pertama agak lembut ya bu. Assalamualaikum gitu ya. Masih gak dibukain agak naik suaranya ya. Assalamualaikum kan gitu. Sampai yang ketiga ya, Assalamualaikum gitu ya.
Tiba-tiba istrinya lari dari belakang, dibukain pintu, pas dibuka, suk, kirain siapa? Ternyata orang gila. Ini bukan di sini, di sana. Oh iya, oh iya, sekarang pakai handphone ya. Ini bukan di sini, di sana. Di sini insya Allah enggak ya, Bunda ya. Enggak apa di sini berarti? Enggak jauh beda ya, gitu juga. Lihat, Rasulullah ketika buka pintu walaupun barangkali kedinginan basah kuyup tidak marah kan? Kemudian Aisyah pun juga sama, langsung mohon maaf. Kemudian dibuka pintunya oleh Aisyah. Kemudian ya Rasulullah mohon maaf, aku tadi sedang di belakang enggak kedengaran sampai engkau ketuk pintunya 3 kali. Silakan kau masuk. Ya Rasulullah, suamiku, aku melihat badanmu basah kuyup kedinginan. Lihat, obrolannya luar biasa. Maukah malam ini aku buatkan secangkir teh manis hangat untuk bisa menghangatkan tubuhmu? Aisyah nawarin teh manis hangat untuk bisa menghangatkan tubuhmu. Kalau istri kita gimana, Pak? Mandi. Ini mandi. Ini anduk nih. Enggak Bunda ya, enggak ya. Maka Rasulullah menjawab kepada Siti Aisyah, wahai istriku Siti Aisyah, ya Humaira, perhatikan. Ya Humaira, wahai istriku Siti Aisyah yang berpipi kemerah-merahan. Rasulullah itu manggil istrinya romantis. Ada sebutan-sebutan sayangnya ya. Yang cantik berpipi kemerah-merahan. Suami kita manggilnya apa, Bunda? Ustadz, alhamdulillah Ustadz. 1 tahun pernikahan manggilnya sayang. 2 tahun pernikahan manggilnya Hani gitu ya. 3 tahun pernikahan sudah ada anak diganti jadi namanya Bunda. Pas sudah 5 tahun ganti Ustadz namanya. Namanya Ida, dipanggil Ida kesini katanya. Tergantung sesuai nama pribadinya kan gitu. Tapi Rasulullah enggak. Sepanjang kapanpun pernikahannya tetap romantis. Bahkan ada nama-nama yang sangat romantis kepada istrinya. Ayah, kalau sekarang sudah menikah bertahun-tahun, tapi berkurang romantisnya, tinggal evaluasi. Bunda senang nggak kalau suami kita romantis? Senang. Kalau marah-marah terus senang apa enggak? Enggak. Nah sekarang ayah, kalau punya istri bikin marah terus senang apa enggak? Ya enggak juga sama. Lihat. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah istriku, ya Humaira, silahkan engkau buatkan secangkir teh manis hangat untukku. Maka kemudian Aisyah ke belakang ke dapur, Aisyah mengambil cangkirnya, kemudian Aisyah mengambil tehnya. Tatkala Aisyah mau mengambil gulanya, tiba-tiba lampunya padam. Yang terambil adalah ternyata yang terambil garam. Maka garam itu dimasukin, kemudian diaduk. Dibawa ke ruang tengah kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ini secangkir teh manis hangat untukmu. Ada minuman enggak ya? Ceritanya ini ya Bunda ya. Ini teh manis hangat untukmu. Semoga dengan teh ini engkau merasa lebih baik badanmu. Kemudian Rasulullah mengambil teh itu, kemudian meminumnya. Mungkin seperti ini minumnya. Sambil haus dikit ya Bunda. Tiba-tiba rasanya apa Bunda? Berubah enggak rasanya? Enggak ya, rasanya jadi apa rasanya? Asin, karena yang dimasukin adalah garam. Saya mau tanya, kalau suami kita dikasih teh manis judulnya, tapi pas diminum rasanya asin, kira-kira gimana Bunda? Masya Allah, sudah nikah puluhan tahun, tidak bisa bedain mana gula mana garam. Besok gua beliin 1 truk gula. Padahal urusannya cuma secuil, tapi 1 truk kemana-mana kan begitu. Lihat, baginda Rasulullah ketika tahu rasanya asin, apa jawabannya? Wahai Aisyah istriku,
sungguh nikmat teh yang engkau buatkan malam ini. Tapi kata baginda Rasulullah, tapi sayang Aisyah istriku, aku sudah kangen, aku sudah rindu tidak minum teh berdua denganmu. Ngerti maksudnya Bunda? Sungguh nikmat teh yang engkau buatkan malam ini. Tapi aku sudah rindu, aku sudah kangen tidak pernah minum teh berdua denganmu. Maukah malam ini engkau minum teh berdua denganku di satu cangkir yang sama dengan teh yang sama? Bunda kalau digituin sama suami senang apa enggak? Melayang ke angkasa kemana-mana ya. Percis seperti Aisyah. Padahal sebenarnya kan Rasulullah tuh ingin marah mungkin ya. Tapi caranya tidak langsung kemudian seperti kita marahnya. Tapi menyindir. Enak sih tehnya. Tapi sayang aku sudah rindu, aku sudah kangen. Pengen minum teh berdua denganmu. Maukah malam ini? Maka apa yang terjadi? Pasti Aisyah mau. Ya Rasulullah, sungguh beruntung aku punya suami sepertimu. Begitu romantis. Aku bahagia sekali. Maka kemudian Aisyah ambil teh itu kemudian meminumnya. Minum lagi Bunda boleh? Ini kan contoh ya. Bukan haus, ini mah contoh ya. Diminum lagi. Rasanya apa Bunda? Berubah enggak rasanya? Enggak, tetap rasanya apa? Asin. Kemudian apa yang Siti Aisyah lakukan? Ya Rasulullah, suamiku mohon maaf. Ternyata teh ini rasanya asin. Tadi ketika aku mau ambil gula, lampunya padam. Yang terambil bukan gula tapi garam. Mohon maaf ya Rasulullah. Siti Aisyah mohon maaf, Rasulullah enggak marah. Mohon maaf ayah bunda, banyak di antara kita urusan jadi besar gara-gara urusan marah yang kecil. Betul atau tidak? Sok di rumah tangga lihat ya. Ayah sama bunda, ya biasanya sih sebenarnya nggak terlalu urgen banget marahnya. Tapi mungkin karena kecil, masalah kecil tapi dia marah, ujungnya kemana-mana. Ya, tidak sedikit orang yang kemudian jadi perkara besar karena urusan marah yang kecil. Tapi perhatikan, ya, kalau kita punya sifat pandai menahan amarah di kantor misalnya, di pekerjaan kita, kalau ayah punya bos kerjaannya marah terus, senang apa enggak? Enggak senang. Ada kita nih lagi buat surat misalnya ya, buat letter, buat surat, cuman salah titik harusnya koma. Itu dimarahinnya luar biasa. Ini harusnya titik bukan koma. Kadang-kadang kertasnya dilempar, pulpennya dilempar, kitanya dibentak-bentak. Apa sih nggak bahagia, nggak betah? Karena ternyata orang bertakwa itu dia pandai menahan amarah. Kalau kita melihat hikmah cerita baginda Rasulullah dengan Siti Aisyah, saya yakin pasti bahagia kalau di rumah kita nggak ada yang sering marah-marah. Ya, jadi rumah tuh nggak kayak seperti di mana bunda tuh ya? Di mana? Seperti di mana? Iya marah-marah terus. Ya Allah, ya sengsara. Seganteng-gantengnya suami kita bunda. Tapi kerjaan tiap hari marah jadi nggak ganteng tuh. Betul apa betul? Ayah, secantik-cantiknya istri kita, tapi ngejengkelin tiap waktu misalnya, bikin marah tiap waktu, cemburu setiap saat, jadi nggak cantik saya yakin. Sama. Tapi sebiasa-biasanya orang, wajahnya biasa saja Ustadz, tapi murahnya murah senyum gitu ya. Bukan senyumnya murahan, bukan ya. Tapi murah senyum. Pasti jadi ganteng, saya yakin. Pasti lebih mempesona. Karena ternyata orang yang pandai menahan marah itu adalah ciri-ciri di antara orang yang bertakwa. Maka kata baginda Rasul, siapakah di antara orang yang paling kuat itu? Ternyata orang yang paling kuat itu bukan orang yang pandai gulat. Bukan orang yang paling berantem. Tapi ternyata orang yang paling hebat, orang yang paling kuat itu adalah orang yang ketika dia kesel, ketika dia sebel, ketika dia jengkel, tapi kemudian dia bisa menahan amarahnya.
Dan itulah yang membuat hidup kita makin panjang kenalan dengan orang lain. Makin banyak relasinya, makin banyak temennya. Tidak sedikit orang yang sudah bersahabat panjang, yang sudah bersahabat lama, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara marah urusan kecil, padahal sudah bersahabat lama, dulu CS-an, best friend. Tapi kemudian gara-gara marah sedikit tuh jadi udahlah, ngambek. Rumah tangga kita misalnya bunda, dulu waktu bunda awal-awal ketemu kan romantis terus bunda. Ya, ketika jalan berdua, ketika bunda jatuh pun, Masya Allah kan, sayang jatuh ya, kan gitu ya. Iya jatuh, tungguin ya bang. Iya sayang ditungguin. Coba lihat, pas sudah menikah kan, abang tungguin jatuh, bisa lihat nggak sih? Jadi berubah, jadi sering marah-marah, jadi nggak romantis kalau begitu. Dan itu ternyata bukan ciri orang yang bertakwa yang sering marah-marah itu. Maka lihat ketika puasa itu, yang berhasil adalah bukan orang yang hanya pandai menahan lapar dan dahaga saja, tapi justru dia pandai menahan hawa nafsu. Harapannya adalah ketika selesai Ramadan, ketika selesai puasa, dia bisa pandai menahan hawa nafsunya. Betul atau tidak? Yang ketiga, setelah dia sangat pandai memberi, dermawan, kemudian dia pandai menahan amarah, kemudian ciri yang ketiga, wal afina anin nas, dia pandai memaafkan orang lain. Sudah mah nggak pernah marah, dia pandai memaafkan orang lain. Hebat nggak bunda? Nggak pernah marah, tapi dia maafin orang lain, luar biasa. Nah Ustadz, bagaimana caranya memaafkan orang lain itu? Ada orang yang tahu dia punya salah sama kita, ataupun kita tidak tahu dia punya salah sama kita, tapi kita maafin. Kalau orang minta maaf dulu kemudian kita maafin mah biasa. Orang punya salah sama kita, alah Ustadz belum minta maaf, biarin aja. Nanti aja kalau dia minta maaf. Mau dimaafin gak bunda? Sorry gitu loh. Sebelum dia, kan suka begitu ya. Sebelum dia bersumpah bersujud di hadapan kakiku Ustadz, gak mau saya maafin dia. Memangnya kenapa bunda? Malas Ustadz, udah gak usah dibahas. Kan suka begitu. Ya, padahal kata hadis seperti apa katanya? Kalau ada seorang muslim, kalau ada di antara kita, kemudian dia ada rasa kesal, dan sampai batas 3 hari, dia tidak bertegur sapa, kemudian terputus persahabatannya, terputus sifat muslimnya. Maka kalau bisa, ayah bunda ada sedikit, kita ngerasa kayaknya salah deh, ayo, mohon maaf ya, tadi ada yang salah sedikit. Memangnya kenapa bunda? Iya, tadi saya ngomongin jilbab bunda berlebihan deh. Ada nggak yang seperti itu? Jarang. Dan kita nih pandainya ngomongin orang lain doang. Dan ngomonginnya itu bukan di depannya tapi di belakangnya. Sok sekarang balikin lagi. Kalau bunda punya teman itu sering ngomongin kita dari belakang. Kira-kira kita senang nggak sama dia? Nggak senang. Sok sekarang bunda, ada nggak yang ngomongin saya? Ustadznya ya begitu ya, dan belum minta maaf ke saya kan? Ustadznya ganteng, fitnah itu mah bunda. Ya ganteng tuh kan takutnya gangguan telinga kan gitu ya. Jadi makanya coba perhatikan, saya kalau pasti di awal saya bilang mohon maaf kepada ayah bunda, pasti begitu kan? Sama ayah bunda juga coba biasakan. Tidak harus ketika lebaran. Nah kita mah kadang-kadang minta maafnya nanti aja setelah lebaran Ustadz katanya. Setiap hari kalau bisa. Bahkan Siti Aisyah seringkali membiasakan dirinya sebelum tidur. Jadi satu kali baginda Rasul pernah bilang seperti ini, wahai Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melakukan 4 hal. Salah satu di antaranya adalah sebelum engkau memaafkan kesalahan orang lain yang punya salah kepadamu, yang kamu tahu ataupun kamu tidak tahu. Ya Rasulullah, bagaimana caranya? Kan banyak orang itu yang aku kenal. Ternyata kata baginda Rasulullah, Iqra istighfar, baca saja istighfar, seolah-olah engkau telah mengampuni semua kesalahan orang lain. Astagfirullahaladzim.
Udah tuh, kalau sudah begitu mah aduh, nikmatlah kita bertetangga teh Bunda. Ya. Nikmatlah kita ini berkeluarga itu. Nikmatlah kita ini bermasyarakat. Kalau sudah kita punya teman, kita sudah menjadi pribadi yang pandai memberi, dermawan, kemudian dia pandai menahan amarah, kemudian dia saling memaafkan. Apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah yang aku suka. Kenapa? Karena mereka itu termasuk orang-orang yang baik, katanya. Jadi untuk melihat orang yang baik seperti apa? Ya simple. Satu, belas kasih enggak dia? Pandai memberi enggak dia? Baik berarti. Sering marah enggak? Oh tidak, baik. Pandai memaafkan tidak? Pandai, baik. Nah ini jadi pelajaran penting buat kita. Jadi kado terindah dari saya buat ayahanda bunda semua. Semoga mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini belajar untuk terus bisa memberi. Ya. Belajar untuk bisa menahan amarah kita. Ya. Belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau sudah begitu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan gelar takwa menjadi predikat dalam diri kita. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik Bunda, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.